Somit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Somit, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahullu, janganlah kalian melakukan ghulul. Ghulul itu pengkhianatan, ya, mengambil atau menyembunyikan harta rampasan. Fa innal ghulula narun wa'arun. Sesungguhnya ghulul itu nar, api, wa'ar, dan aib. Ar itu cacat, aib, ala ashabihi, atas pelakunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Ghulul itu adalah pengkhianatan, bermakna pengkhianatan, yakni mengambil atau menyembunyikan harta rampasan sebelum dibagi untuk dimiliki, gitu ya. Jadi harta rampasan perang, ya, dapat harta rampasan perang itu tidak boleh diambil dulu sebelum dibagi oleh Rasulullah. Kalau sudah itu ya oleh Abu Bakar, oleh Khalifah, atau oleh panglima perangnya, gitu. Tapi kalau belum dibagi, kalau sudah diambil sih, jadi istilahnya apa ya, nyikuk sebagian itu loh ya, nyikuk sidik, itu nggak boleh. Ghulul termasuk dosa besar, jadi tidak boleh dilakukan, dosanya besar. Aib bagi pelakunya di dunia bila tindakan ghulul ini terbongkar dan diketahui publik. Jadi izin tau ya, nyolong harta rampasan perang, malu orangnya, itu maksudnya aib di dunia itu gitu. Kalau aib di akhirat itu ditunjukkannya barang yang dia gululi, sebagaimana termaktub dalam hadis muttafaqun alaih ini, ya, saya baca ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qoma fina, berdiri di tengah-tengah kami siapa, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul ghulula, lalu beliau menyebut tentang ghulul, tadi mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Fa'adzamahu wa adzama amrohu, maka Nabi itu menganggapnya itu besar, menganggap ghulul itu besar, wa adzama amrohu, dan menganggap perkara ghulul itu juga besar. Qala, Nabi bersabda, la alfiyanna ahadakum, janganlah benar-benar aku ketemu dengan salah seorang dari kalian yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ojo nganti gitu ya, ojo nganti aku ketemu karo sira kabeh, salah siji sira kabeh ing di ing hari kiamat iku ala raqabatihi syatun, di raqabahnya itu, di pundaknya itu ada syatun, ada kambing, leher atau pundak ya, gendong kambing, laha subhoun, dia itu punya suara ini wedhus niku lho nggih, mbek mengembik. Ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun, atau di atas pundaknya, di atas punggungnya itu ada leher ya, leher atau punggung atau tengkuk sini nih, raqabah, bukan pundak, saya salah ya, lehernya itu ada farasun, ada kuda yang lahu hamhamah, dia punya suara meringkik, beker jaran itu. Yaqulu, dia berkata, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong saya. Nah kalau itu kejadiannya di akhirat, Nabi tidak bisa nolong. Fa'aqulu la amliku laka syai'an, aku tidak menguasai untukmu itu sesuatu, ora iso nulungi nek ning kene. Faqad ablaghtuka, sudah ku sampaikan kepadamu. Karena ini udah hulul, malah hulul ya, wes tanggung sekarang, tanggung jawab sendiri gitu ya. Di kandani ngeyel, wa ala raqabatihi ba'irun lahu ruhoun, atau di atas lehernya itu, atas tengkuknya itu ada ba'ir, ada unta, lahu ruhoun, untanya itu bersuara, suaranya unta. Ngomong tidak tahu itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada soal unta. Kalau kambing mengembik, kalau kucing mengeong, kalau
kuda meringkik nek unta menapa unta niku mbuh mengembuh ra ngerti unta mosok beker maksud nggih orang unta kan unta benger nek melengo sapi unta mosok melengo yaqulu dia berkata lagi ya Rasulullah aghithni tolong saya ya Rasulullah aghithni wa tolong fa aqulu la amliku laka syai'an tuh aku ra iso nulungi kowe pat ablag tuh kasuwa sudah aku sampaikan kepadamu dia lek tak omongke ning kowe to ngeyel gitu udah wa ala raqabatihi somitun dan di atas lehernya itu ada somit itu emas atau perak ya perak ini maksudnya kudanya kambing itu demnya dicolong gitu loh nah ini kambing ghanimah tuh ya belum dibagi jadi ambil sisi gitu loh dari menurut terus diusung ke peneng akhirnya nggawa wedhus gini nih terus yang dia colong dulu di dunia gitu loh maksudnya gitu nah waktu itu minta tolong pada Nabi aku rasa nulungi ya kowe nek tak andani aja ngulul ngeyel kok piye Pak aku la amliku laka syai'an ini juga tapi tak tolong lagi ya Aris nih ya Rasulullah tolong saya ini bawa barang emas peh banget di pundak saya di tengkuk saya leher saya ini Pak aku bahkan aku berkata la amliku laka syai'an aku tidak menguasai untukmu itu sedikit pun qad ablaghtuka aku telah sampaikan kepada kamu dulu di dunia atau wa ala raqabatihi riqaun tahfiku atau di atasnya itu ada riqa rene iki jadi gua tulis nih berarti terjemahan ini unta emas perak riqanya dari ini jadi satunya emas satunya perak ini somit dia ada riqa tahfiku ya Rasulullah wa ya Rasulullah fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka cari lagi mumpung kita di dan tadi riqaun tahfiku ini kan di Sahih Bukhari ya mumpung bisa digoleki Bukhari dan Muslim Ibnu Katsir khurqah riqah niku khurqah itu kain ya tadi yang somit itu zahab wal fiddah wa nahwihima dan kita cilik banget ya kalau riqah itu emas atau perak riqah somit ya somit itu zahab wal fiddah emas dan perak atau yang semisalnya kalau riqah itu jam'u raq'ah wa huwal khurqah itu ya kayak kain gitu kain besar jadi bawa kain sini tolong itu klambi gitu loh ya atau kain tahfiku yang ini tahfiku itu tataharok yang bergerak-gerak saking akai atau saking kanginan itu bergerak-gerak kainnya fayaqulu ya Rasulullah aghithni ya Rasulullah tolong saya fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka aku tidak berkuasa atasmu untuk sedikit pun aku sudah menyampaikan kepadamu ya jangan hulul tidak boleh ghanimah itu dihalalkan bagi umat Muhammad dengan syarat dibagikan berdasarkan ketetapan Rasulullah atau pengganti beliau yakni khalifah saat ini nek ra perang niku lho kalau duit masjid nah niku lho nggih kadang-kadang kan waktu lagi duit masjid terus di bisnis ke duit masjid di bisnis ke duit sapa kuwi duit umat kok bisnis ke iki piye lha kan untuk hasil akeh boleh baik kalau disetujui kalau memang disetujui oleh jamaah oleh orang-orang itu ya para namanya pengurus masjid yang lain tapi nanti kalau rugi ngijoli murah gitu jadi di masjid 10 juta ya bisnis nggak bisnisnya rugi itu tuh kudu balik ke 10 juta jangan terus nggak rugi ya nggak boleh begitu gitu loh
Nek badine balik ning masjid. Gelem ora nek ngono kuwi. Ya gitu loh ya. Nek gelem ya ora apa-apa, nek ora aja gitu loh ya. Ya cari yang lain saja. Ngoten iki. Karena itu terbukti terjadi betul. Ini bukan hulul kalau ini ya. Ini ya buruk tapi tidak, bukan kok. Karena sifatnya hampir sama tuh ya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jadi ada satu masjid, tidak di sini di tempat lain, ada tempat cerita saja. Barang wis takoni, iki anu kan butuh kan ada bendahara nih. Ya anu butuh beli ini karena kita mau ada acara ini begitu. Jawabannya orang ada duit, loh orang ada duit. Caratannya yang mereka masih ada uang. Caratannya yang ditirai, loh orang yang ngerti. Cik mubeng kan ini. Oh, tidak diubeng-ubengnya orang umat nggak ditinggal. Itu loh ya, hati-hati. Pegang uang umat itu hati-hati. Kadang-kadang bukan di bisnis kita tapi hilang, lalu hilang ya tanggung jawab. Nah, biye wong aku kehilangan tenan lah nggih, ning masalahnya kan ya tanggung jawab lah ya, wong itu uang banyak orang, makanya yang hati-hati atau mau berhati-hati. Nek kira-kira ora iso nyimpen ya wis, kayak nek wong ya wae kok sing ngono aja aku. Ya kalau aja aku ndak dadi masalah kok gitu nggih, makanya hati-hati. Jadi bukan sengaja aja nih. Lah kalau sengaja tambah buruk lagi. Nah, tidak sengaja karena keteledoran ya berarti ada kekurangan gitu ya. Tapi ya tetap gitu juga. Karena lah itu bukan uang dia malah ya. Ngoten iki. 1280 1198 wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha bisalabi, qadha beliau menetapkan bisalab dengan salab lil qatil untuk orang yang membunuh. Salab itu dan terangannya ya. Salab adalah harta yang dikenakan atau dipakai oleh orang kafir atau musyrik dalam perang, termasuk perhiasan dan senjata. Salab menjadi milik muslim yang membunuhnya dalam perang. Jadi misalnya ya, ada orang kafir berduel dengan orang Islam dalam perang itu, padu orang kafir mati, dibunuh sama orang Islam ini. Lah orang kafir ini bawa baju mesti lamben toh, lamben, mungkin kadang-kadang orang kafir nggak mau perhiasan, mereka mau kalung, mau gelang macam-macam itu, atau mungkin pakai apa yang dari emas gitu, yang berharga, atau pedangnya itu enek lapisan emasnya atau apa yang gitu, atau perak itu. Nah itu semua yang dimiliki yang melekat pada tubuhnya si orang kafir ini jadi miliknya orang Islam. Jadi harus diudani oleh cukup kafir ini ya boleh, nggak apa-apa. Semati lah ya, cukup kafir ini apa ini? Cukup ya boleh, nggak apa-apa gitu. Itu jadi hak orang yang membunuh. Ini dikecualikan, salab ini dikecualikan dari ghanimah secara umum, sehingga boleh dimiliki secara langsung, tidak perlu dikumpulkan jadi satu dengan ghanimah lainnya untuk dibagi gitu. Jadi katanya ini orang kafir ini mati sudah, yang bunuh muslim membunuh orang kafir sudah, yang ada pada dirinya itu misalnya adalah dia ngantongi HP muslim mau kayak gini orang HP ini kayak larang gitu ya, jadi kok wah apa boleh gitu loh, itu bukan termasuk hulul buatan, itu haknya dia, haknya yang membunuh, itu namanya salab ya. Halalnya salab bagi pembunuh, si pembunuh ini tetap berlaku walaupun imam atau panglima perang tidak mengumumkannya sebelum perang, walaupun tanpa diumumkan. Tetapi ya, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hadzawiyah, mazhab Hadzawi itu ada imamnya namanya Musa al-Hadi, sebutannya Hadzawi, menyatakan bahwa itu hanya berlaku bila diumumkan oleh imam sebelum perang. Dimungkin berlaku oleh orang-orang, itu bagi mazhab Hanafi dan Hadzawiyah. Tapi mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali itu tidak. Pokoknya diumumkan apa tidak, salab itu tetap jadi hak orang yang membunuh. Nah gitu. Yang membunuh. Jadi kalau membunuh panglima orang kafir yang dibunuh panglimanya ya, panglimanya sugih to nggih. Pedangnya orang kaya pedang biasa, larang. Jika boleh. Mbak jarane mboten ning. Nek niki yang melekat to nggih, yang melekat pada tubuhnya. Kalau pedang ya, tapi kuda tidak. Jadi
pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang, lah itu jadi miliknya si siapa yang membunuh, si pembunuh. Hak mendapatkan salam itu berlaku baik si pembunuhnya dalam keadaan maju menyerang maupun ketika dalam keadaan kalah diserang. Jadi ini ceritanya muslimnya itu dioyak gitu loh, dioyak orang kafir. Wah, dioyak dibunuh, dia sedang leno balik nyerang orang yang menyerang tadi, yang mengejar tadi, mati dia. Nah itu juga masuk salap gitu loh. Jadi orang kok ini ngoyak, enggak gitu. Ada hadapan iya, yang muslim menyerang dia juga iya, yang muslim diserang juga iya gitu loh. Diserang adalah dia bisa menyerang balik atau mungkin tidak nyerang balik, tapi dia berbuat sesuatu dia terbunuh gitu loh, orang kafir terbunuh. Nah kalau begitu maka dia tetap dapat salap tadi, baik si pembunuh termasuk orang yang berhak mendapatkan ghanimah maupun tidak. Memang ada atau yang tidak berhak? Ada. Kalau orangnya tidak ikut perang gitu ya, orang Islam tidak ikut perang kan dia tidak berhak atas ghanimah gitu loh ya. Makanya jadi ramai lo perang dia. Nanti orang kafir nyerang dia, dibalik dia ngelawan atau dia jadi doyak nih so nyerang balik musyriknya atau kafirnya mati, ya itu tetap hak dia salapnya tadi. Ya, punya hak atas salap itu tadi dan seterusnya. Sudah 2 hadis, barangkali ada pertanyaan belum ke hadis berikutnya. Nggih. Tadi dibacakan tadi, itu yang di Bukhari itu enggak cocok. Yang di bawah enggak cocok. Bab gulul ning wong. Iya. Oh nggih. Berapa? Oh, nomornya nggih, 3073 nggih. Bapaknya mboten bab gulul. Bab gulul. Oh nggih. Oh iya sekarang. Jadi 3073 ini. 3073. Jazakallah. Iya sudah ini. Ya, yang cocok 3908. Ini benar cocok ini. Cocok ini dah. Oh beda cetakan. Nah ini kan tak ganti 3073 nih. 3073 lagi. Jangan sampai heran. Ada lagi? Salah tulis. Ya, temanku diorek-orek mau. Ini ulah karek close mau. Di save wis. Sing mriku diorek-orek mau. 3073 nih sing terus iki. Ada lagi yang lain? Berikutnya 1281 1199 dari Abdurrahman bin Auf, fi kisoti kotli Abi Jahlin. Pada kisah terbunuhnya Abu Jahal ya, kisah pembunuhan Abu Jahal. Abu Jahal kan terbunuh di perang Badar gitu. Qala dia berkata fabtadarahu bisayfaihima, lalu mereka berdua ini kan Mu'ad sama Mu'awid ya namanya. Di Abu Jahal ada Mu'ad, ada Mu'awid adalah dua anaknya Afrah. Keduanya itu menyerang dengan segera bisayfaihima dengan masing-masing pedang mereka. Mereka bawa pedang lagi. Sini gua pedang dengan 2 pedang mereka. Hatta qatalahu, sampai keduanya membunuh Abu Jahal. Dikeroyok loro gitu loh nggih. Cah nom-nom niki, cilik-cilik nyerang Abu Jahal, berhasil membunuhnya. Suman sorofa, kemudian keduanya bubaran, maksudnya pergi ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bubaran menemui Rasul. Fa akhbarahu, lalu keduanya memberitahu Rasul, mengabarkan kepada Rasul, kami sudah berhasil membunuh Abu Jahal ya Rasulullah gitu. Faqala, lalu Rasul bertanya, ayyukuma qatalahu, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Sopo yang membunuh itu? Hal masahtuma sayfaikuma,
apakah kalian berdua sudah mengusap, sudah membersihkan pedangmu cek wis ora irung sing baru mateni Abu Jahal mau. Qala, keduanya berkata, "La, belum ya Rasulullah. Itu masih ada sisa darahnya di situ." Qala fanadhara fiha, lalu Nabi melihat dua pedangnya tadi. Faqala, lalu beliau berkata, "Kilakuma qatalahu." Kalian berdua itu sama-sama membunuh dia. Iki berarti sing mateni wong loro ya apa karo adimu kan asal satu saudara kandung gitu ya. Salbuhu li Mu'adz bin Amr ibn Jamu. Salabnya itu diberikan pada Mu'adz bin Amr bin Jamu. Tangan dulu ya. Dua orang yang melapor kepada Nabi bahwa mereka telah membunuh Abu Jahal adalah dua anak laki-lakinya Afra, namanya Mu'adz sama Muawid kalau tidak salah ya. Hadis ini menjadi dalil umum, dalil bahwa imam, bukan dalil umum, dalil bahwa imam yaitu Nabi SAW mempunyai hak untuk menetapkan untuk siapakah salaf itu. Hadis ini tidak bertentangan hadis sebelumnya. Mengapa? Karena Mu'adz bin Amr bin Jamu juga ikut andil dalam membunuh Abu Jahal. Bahkan pedangnya lah yang paling dominan untuk membunuh tokoh kafir Quraisy itu. Tidak disebutkan di hadis ini nggih. Kok dikene Mu'adz bin Amr bin Jamu piye? Oh, ini anaknya Afra, ini dikene malah Mu'adz bin Amr bin Jamu. Iya, tapi dia juga ikut membunuh. Bahkan yang paling dominan lagi itu ngukurnya kan rada-rada angel gitu. Nabi mungkin dapat wahyu ya. Sing mateni sapa iki? Nah, gitu. Tapi menentukan terus ini yang membunuh, ini kalian berdua membunuh dia, tapi yang paling dominan ini diberikan kepada ini Mu'adz bin Amr bin Jamu ini. Gitu. Hasil keadaannya seperti itu. Tapi tidak bertentangan sebelumnya. Tadi kan sing mateni, iya sing mateni wong siji, nek wong akeh piye? Kan gitu. Bisa jadi juga nanti nek memang bareng-bareng ya didum bareng. Tapi kalau di sini Nabi tidak menetapkan begitu, tapi salah satu atau yang lainnya itu membunuh juga sehingga diberikan kepada orang tadi. Berikutnya 1282 hadis yang ke-1200 wa an maqbulin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasobal manjaniqa, menegakkan manjanik. Manjanik itu dulu saya pernah tak buatkan gambar kita ini. Oh ini kan pas Boyolali ya, yang melu Boyolali kok. Manjanik. Oh keren ya. Hilang. Saya tahu tak bikinkan gambar itu. Gambar tentang manjanik di sini. Tidak ada. Apa ini bukan ya? Saya ngerti gambar sing di. Oh bukan. Saya dulu pernah menyiapkan gambar manjanik itu kan putih ganti. Kali mana? Pas langsung lali kan. Manjanik itu gini loh. Jadi gambarannya nggih. Niki ada alat di dalam perang itu. Alatnya itu untuk melempar batu itu loh, pelempar batu, alat melempar batu. Jadi modelnya gini, tarik gini, sebentar. Ini enek filmnya ya, nah, enek filmnya gitu kayak gini. Enek film yang untuk orang-orang Turki itu kan punya ada film tentang itu ya. Tak boleh gini. Nah ini kita memiliki yang tadi, mudah-mudahan pas ya. Filmnya orang Turki itu. Ini ngaji yang dulu film bareng. Ini film manjanik ini dulu. Saya. Nah, ini banding kalau kita manjanik ini. Nah, ini kan Utsmani itu, Turki Utsmani. Habis ini kan nanti kan ada gambar manjaniknya. Dulu film orang ngantuk.
Dan kita mana? Pak Ansari lah kita. Kurang mundur. Ini gila Manjani, Farding itu lah judul Manjani saya. Lah ini Manjani ini. Nah ini Manjani. Pelontar batu bisa, api ya bisa. Ini kan di sini banyak apa minyak tanah itu loh ya, molotov. Ini kan Manjani kayak gitu tadi. Itu gambarnya Manjani kayak gitu. Manuk sih kan kita. Nah ini Manjani ini loh. Ini modelnya dikasih pemberat itu di sini taleni. Nanti kalau mau ngelempar ini tali ini ditutup nganggo pedang kan copot tali ini, begitu copot kan jadi tidak terangkat, oke. Ini uncal lagi mereka. Lah ini di sini kadang-kadang diisi batu. Nah, ini pas diisi api gitu loh. Itu namanya Manjani kayak gini nih Manjani gitu. Nah gitu pelontar, alat pelontar batu, alat pelontar apalah peluru lah gitu. Kan bisa jauh, bisa adoh gitu. Nah gitu kan. Wes resto ngaji. Itu ya Manjani itu gitu tadi. Manjani ala ahli Taif, atas penduduk Taif. Ya, akhraja Abu Dawud fil Marasil rijalul thiqat wa sala al-Uqaili bi isnadin dhaif. Uqaili menjadikannya mausul tapi sanadnya dhaif. Ini yang sahih itu yang thiqat itu malah yang mursal. Mursal itu ada orang yang hilang gitu loh. Jadi tidak ada putus, sanadnya putus. Ada yang mausul tapi dhaif sanadnya. Padha wae. Dia dhaif. Makhul Abdullah bin Abdullah Asy-Syami adalah tabi'i. Tabi'i tidak bertemu dan tidak mendengar sabda Nabi SAW, sehingga di sini mursal. Akan tetapi Al-Uqaili menjadikannya mausul dengan menyebut Ali bin Abi Thalib, tapi sanadnya dhaif. Sing mausul itu dhaif, sing mursal jane sikot tapi mursal padha wae. Padha dhaif. Kedhaifannya beda ngoten lho. Jadi sing iki nyambung ning ada orang yang dhaif di situ. Yang ini orang-orang yang sikot tapi tidak nyambung, kan padha wae nggih. Ratakan Nabi padha wae. Jadi kedudukannya gitu. Manjanik adalah alat pelontar batu terbuat dari kayu, besi, pengungkit dan per. Ya, pernya juga. Modelnya begini terus ini di taleni gini terus di taleni copot terus dia nguncal ke sana. Karena bisa nguncal kira lagi ini dikasih pemberat tadi loh. Seperti yang kita lihat tadi ya. Ada pemberatnya jadi bisa nguncal nih rono. Manjanik masa kini contohnya meriam, tank, alat pelontar rudal itu peluru kendali, atau RPG itu alat pelontar roket gitu, roket propellet grenade gitu. Yang dipakai sudah kita di Hamas itu kan yang nembak tank gitu. Nah, kayak gitu itu juga intinya sama tuh gitu, cuman lebih modern gitu loh, lebih modern. Nek ben ngono saiki sing lebih modern kan gitu. Jenenge perang kan berkembang ya. Biar nek pesawat, saya nganggo pesawat. Saiki pesawat wis kalah karo drone. Drone cilik ora ketok, woro-woro nyerang. Dan pesawat ketok gede dan iso ndelik iki gur kaya napa? Kaya manuk cilik itu ning dhuwur nembaki itu bisa. Sekarang begitu ya, perangnya zaman sekarang malah pakai drone itu. Ada yang drone-nya lebih kecil lagi, lebih cilik nih. Sangat kecil sehingga mau diantisipasi susah. Berikutnya 1283 1201 wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah. Beliau masuk ke Mekah wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi itu di kepalanya ada mighfar. Mighfar itu besi pelindung kepala, semacam helm perang. Ini tadi kan di helm tadi kan juga ada tuh ya. Ada helmnya tuh kayak gitu tuh. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin bentuknya beda-beda tapi prinsipnya untuk melindungi kepala. Tidak coro kena senjata gitu orang langsung rusak kepalanya. Ada topi pelindungnya, ada helmnya. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Tatkala beliau mencabutnya, datang kepada beliau
seorang laki-laki lapor gitu, ya Rasulullah, faqala Ibnu Khattal muta'alikun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, Ibnu Khattal itu gandulan, muta'alik, menggantungkan diri, bergelantungan bi astaril Ka'bah, dengan tirainya Ka'bah. Maksudnya dia gocekan gitu loh. Gocekan itu kita dipateni gitu, kita dipateni. Faqala, Nabi berkata, uqtuluhu, bunuh dia. Bunuh, tetap dibunuh juga. Akhirnya Ibnu Khattal ini dibunuh. Nah kok begitu? Nah ini ada keterangannya. Ibnu Khattal dahulu adalah orang Islam, lalu dia murtad, terus membayar penyanyi wanita untuk menyanyi menghina Nabi. Wah gitu, nyanyinya ngelek-elek Nabi, menghina, melecehkan Nabi. Nabi memerintahkan eksekusi mati terhadap 9 orang pada waktu Fatu Mekah itu ya. Waktu Fatu Mekah itu Nabi pokoknya sawohi pateni gitu, ada 9 orang. Walaupun mereka bergelantungan di tirai Ka'bah. Tapi akhirnya 6 orang dari mereka masuk Islam. Dari 9 itu ternyata 6 akhirnya selamat, tidak dibunuh, lari, kemudian minta perlindungan pada Nabi, terus Nabi melindungi, wis ra dadi pateni, dimaafkan, dadi mlebu Islam. Salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini pun tidak benar ngoten, mau dibunuh sama Nabi, tapi dia lari toh. Akhirnya disusul sama istrinya sudah masuk Islam, istrinya Ikrimah ini ngunyak bojone, dijak Bali, Bali aku pateni Muhammad, ora, mesti tak jamin, saya minta jaminan pada Rasulullah untuk tidak membunuh kamu. Akhirnya dia pulang, diterima Nabi masuk Islam akhirnya. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi akhirnya 6 orang yang mereka diterima masuk Islam, yang 3 tetap dieksekusi mati, 3-nya tetap dibunuh. Yang salah satunya adalah Ibnu Khattal, itu juga dibunuh oleh Nabi, maksudnya oleh pasukannya Nabi, disuruh gitu loh. Ibnu Khattal nanti, kono, doyak, pateni, gitu. Mekah dihalalkan untuk Nabi SAW sehari saja pada Fathu Mekah, lalu diharamkan lagi selamanya seperti sedia kala. Artinya tidak boleh dialirkan darah atau dibunuh di dalamnya siapapun. Ada hadisnya tuh ya, sesungguhnya Mekah itu haram sejak dulu sampai kapanpun, dihalalkan untukku hari ini saja, setengah hari ini atau 1 hari ini, hari Fathu Mekah itu halal, tapi boleh membunuh orang di situ. Habis itu haram lagi sampai hari kiamat. Ya, itu lagi pernah bersabda begitu gitu dalam satu hadis. Jadi dihalalkan untukku cuma sehari ini, habis itu terus haram lagi. Jadi sampai sekarang nggak boleh orang bunuh di tanah haram itu nggak boleh. Mateni di situ nggak boleh. Nah, eneng ya berarti melanggar aturan. Lah kalau kisos gimana? Di luar dulu itu, dari tanah haram dulu, nanti di kisos. Kalau kiosnya harus dibunuh, ya dibunuh, tapi di luar di situ, tidak boleh di situ. Di Jeddah, di Jeddah. Tidak di tanah haram, tapi sudah di tanah halal ya. Jadi kejadian seperti itu. Niki satu lagi ya, 1284 1202 wa an Sa'id bin Jubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yauma badrin salasatan. Nabi itu membunuh pada hari Badar itu 3 orang sobron, dalam keadaan tanpa perlawanan, wis menyerah, wis terdesak, tapi tetap dibunuh. Akhrajahu Abu Dawud fil marasil wa rijaluhu thiqat. Yang dimaksud dengan kutila sobron atau kotala sobron adalah dibunuh tanpa perlawanan, karena mereka diikat, ditahan, diikat, lalu dibunuh dan atau dibuang sampai mati. 3 orang yang dibunuh tanpa perlawanan adalah Tu'aimah bin Adi, Nadir bin Haris, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. 3 orang ini dibunuh tanpa perlawanan, kecekel, ditawan, tetap dibunuh. Hadis ini menjadi dalil bolehnya pembunuhan orang yang tidak melawan. Nah, ini nanti masalah fikih ya. Wong nek wis dadi tawano oleh dipateni ora, ini jadi dalil bolehnya itu. Tapi sebagian ulama menambahkan keterangan bahwa sesudah dibunuhnya Ibnu Khattal yang bergelantungan di tirai Ka'bah, Nabi bersabda bahwa tidak boleh ada lagi orang Quraisy yang dibunuh tanpa perlawanan. Ini kan kejadian waktu perang Badar ya. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Waktu Mekah itu tahun 8 Hijriah, 8 atau 9 Hijriah, itu terakhir kali orang dibunuh walaupun orang melawan dipateni Ibnu Khattal tadi. Tapi itu orang terakhir. Habis itu Nabi bersabda, sekarang ini nggak boleh lagi, nek wis orang lawan ya wis ditawan gitu loh, tidak dibunuh lagi. Itu loh ya.
Maka kalau yang ini disepakati bolehnya, Nabi memang melakukan itu. Ini Tu'aimah bin Adi, Nadhr bin Haris, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini tokoh-tokohnya orang kafir Quraisy ya waktu itu, suka menyakiti Rasulullah juga. Nah, mereka ini dibunuh walaupun sudah diikat, ditawan, tetap dibunuh. Nah, pada prinsipnya nanti kalau dalam praktek ya dilihat, amirnya ngelihat ini bagaimana orang ini. Dan tawanan itu kan ada dua ya. Tawanan itu ada dua. Ada yang dia berharga kalau masih hidup, ada yang berharga kalau dia sudah dibunuh. Gitu malah. Iki nek dipateni dadi iso dienggo nilai tawar untuk tawaran tukar menukar tawanan itu. Ada lagi yang nek urip iso dienggo tawaran. Ditawar-tawaran iso nek mati malah ora itu. Jadi ada tawanan yang berharga ketika dia dibiarkan hidup. Ada tawanan yang justru berharga kalau dia dibunuh. Nah, gitu loh. Ada ya, nanti kita lihat di perang ada seperti itu. Ya. Misalnya rojo ditawan oleh pasukan musuh, rajanya ditawan. Ini rajanya wis mati, malah ngomong itu malah jadi wani nyerbu. Tapi kalau raja masih hidup, malah nggak berani nyerbu kan mereka. Nah, ini karena ini rojo mereka gitu loh. Jadi ditawan, dibiarkan tetap hidup. Perlu nih musuhnya gak menyerah gitu loh, gak menyerah begitu ya. Kayak sekak nih loh, berarti sekak gitu. Catur ini loh. Nek wis kena rajane wis mati lah, wis rampung to nggih, rampung. Mati rajane. Aku jadi dipercil ya kalah tetepan kowe piye to. Rajane kalah wis dadi sekak, kok disekak ra iso mlaku ya wis mati kan gitu. Juga gitu, ini juga tertawan, saya tawan terus tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia akan berharga kalau dibiarkan hidup malahan. Tapi nanti ada tawanan yang dia berharga kalau dia dibunuh. Berharganya untuk apa? Musuh jadi wedi gitu. Oh, dipatah ini, waduh, itu saya menyerah saja, aku lari saja atau yang lainnya dan sebagainya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Sampai di sini. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.